Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Atala, NPM 1917051072 dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Materi desain dan analisis algoritma ada 7. Yang pertama Big O and Time Complexity, kedua Recursion and Master Theorem, 3 Divide and Conquer Part 1, keempat Divide and Conquer Part 2, kelima Dynamic Programming, keenam Graph, ketujuh Complexity Theory. Big O and Time Complexity. Apa itu Big O and Time Complexity? Konsep dasar yang menunjukkan bahwa waktu berjalan suatu fungsi bertambah seiring dengan bertambahnya ukuran input. Menjalankan kode di komputer, seperti gambar di bawah ini, dan menjalankan kode beberapa kali dengan n ukuran input berbeda, contohnya di bawah, dan contoh gambar di atas. Kompleksitas waktu, suatu cara menunjukkan bagaimana runtime suatu fungsi meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input, seperti contoh gambar di bawah. Notasi Big O, suatu cara yang lebih matematis untuk mengekspresikan kompleksitas waktu, seperti contoh di gambar bawah ini. Dari nilai Big O dan kompleksitas waktu, kita dapat membandingkan kinerja dua fungsi atau algoritma kode dengan mudah berdasarkan waktunya, meskipun pada kenyataannya kinerja fungsi bergantung pada beberapa aspek lain seperti memori dan kompleksitas kode. Contoh seperti gambar di bawah. Cara menentukan kompleksitas tanpa menjalankan program beberapa kali. Kode 1, given array, kode 1 seperti contoh gambar di bawah ini, dan rumus-rumusnya. Kode 2 seperti gambar di bawah ini, dan rumusnya yang di sebelah kanan. Grafik kompleksitas. Contoh gambar di bawah sebelah kiri dan sebelah kanan adalah penjelasannya. Recursion and Master Theorem. Apa itu fungsi rekursif? Metode perulangan yang terjadi akibat pengeksekusian suatu fungsi di mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Jadi ia terus memanggil dirinya sendiri tanpa batas, atau mungkin dia akan berhenti jika kondisi tertentu terpenuhi. Urutan himpunan dan fungsi dapat dipresentasikan secara rekursif. Step 2. Ada 2 step untuk membuat relasi rekursif. Recursive step pada tahap ini membuat aturan untuk menambahkan anggota baru dalam baris atau deret, himpunan, atau fungsi tersebut. Basic step, yaitu mengspesifikasi inisial member seperti baris atau deret, himpunan, atau fungsi. Contoh relasi rekursif dari suatu deret, seperti contoh gambar sebelah kiri. Dan contoh relasi rekursif dari suatu fungsi, contoh di gambar sebelah kiri bagian bawah. Master Theorem. Teorema master menyediakan buku masak untuk memecahkan masalah berulang dalam bentuk seperti gambar dan rumus di bawah ini. Divide and Conquer Part 1. Bagaimana definisi algoritma yang baik? Apa saja dan apa saja aspeknya? 2. Aspek algoritma. Analisis kriteria algoritma yang baik, kompleksitas algoritma, menggunakan laju pertumbuhan fungsi, kompleksitas masalah, polinomial non-deterministik, dan NP-complete. Desain, teknik desain algoritma. Divide and Conquer, backtracking, greedy, dynamic programming, and graph. Divide and Conquer, divide membagi masalah menjadi beberapa submasalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Conquer, memecahkan atau menyelesaikan masing-masing masalah secara rekursif. Combine, menggunakan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Masalah yang bisa diselesaikan dengan teknik divide and conquer. Binary search, menemukan elemen dalam daftar terurut. Pertama, ambil elemen tengah daftar dan bandingkan dengan elemen yang ingin kita temukan. Jika sama, proses selesai, akan ada 2 submasalah pada setiap langkah, tetapi hanya pada akan dilakukan menggabungkan solusi. Merge sort, mengurungkan daftar menggunakan teknik sortir gabungan. Daftar dibagi menjadi 2 bagian, tiap bagian akan diurutkan menggunakan teknik merge sort. Secara rekursif, setelah dipesan, bagian-bagian akan digabungkan menjadi satu daftar tunggal.
proses merge sort. Algoritma dirumuskan dalam 3 langkah, berpola divide and conquer. Berikut penjelasan langkah kerja dari merge sort. Divide 1. Divide memilih elemen-elemen dari rangkaian data menjadi bagian. Conquer setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. 3. Kombinasi mengkombinasikan dua bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Seperti contoh gambar di kanan ini. Menghitung kompleksitas waktu. Master Theorem 1 untuk divide and conquer. Seperti contoh gambar di bawah ini. Master Theorem 2 untuk divide and conquer. Seperti contoh gambar di bawah ini. Divide and conquer part 2. Menerapkan divide and conquer pada multiplication menggunakan teknik D&Q. Seperti contoh gambar di bawah ini, kompleksitasnya seperti contoh di bawahnya. Karatsuba approach. Pendekatan yang digunakan agar hasil tidak n pangkat 2 sehingga lebih efisien. Contohnya gambar pada di bawah ini, kompleksitasnya seperti gambar di kanannya. Matrix multiplication menggunakan teknik D&Q. Divide membagi matriks A dan B menjadi 4 matriks N bagi 2 kali N bagi 2. Conquer kalikan 8 matriks tersebut secara rekursif. Combine gabungan hasil menggunakan 4 operasi penjumlahan. Contohnya pada gambar di bawah ini. Tracing method pada contoh gambar di bawah ini. Dynamic programming MCM. Apa itu dynamic programming? Dynamic programming adalah suatu teknik yang mirip dengan divide and conquer atau DNC, tetap menerapkan proses pembagian suatu masalah menjadi sub-masalah kemudian solusi dari sub-masalah disatukan. Jika teknik DNC generalisasinya adalah independen dan sub-masalah, sedangkan teknik DP generalisasinya adalah dependen pada sub-masalah. Sub-masalah pada teknik DP saling bergantung satu sama lain, sehingga dalam artian sub-masalah pada teknik DP saling mengerti solusi dari sub-masalah yang lain. Jadi apapun solusi yang optimal tidak masalah. Optimization problem, menemukan solusi dengan nilai optimal, maksimal atau minimal. Karakteristik dari optimization problem: fungsi objektif, kendala, solusi yang layak, dan solusi optimal. Typical step of DP: mengkarakteristikkan struktur solusi optimal, mendefinisikan nilai solusi optimal secara rekursif, menghitung nilai solusi optimal secara bottom up, menghitung solusi optimal dari informasi yang dihitung atau disimpan. Dynamic programming untuk menyelesaikan permasalahan optimasi matrix chain multiplication. Matrix chain multiplication, contoh seperti gambar di bawah ini. Dan yang kedua contohnya seperti gambar yang pada di layar tersebut. Jadi apa fungsi utama kasus MCM? Objective function mencari nilai optimal untuk perkalian antara matriks. Feasible solution berbagi syarat sembarang untuk dapat mengalihkan matriks-matriks tersebut. Optimal solution jumlah perkalian paling sedikit agar bisa menghasilkan perkalian antar matriks. Caranya intuitive for solution menghitung jumlah tanda kurung dengan memeriksa semua kemungkinan tanda kurung. Misalkan IN menyatakan jumlah kurung alternatif dari barisan N matriks, contoh seperti gambar di bawah. Contoh penyelesaian MCM seperti gambar di bawah ini, mencari diberikan matriks A1, A2, A3, dan A4 dengan ukuran sebagai berikut. A1 sama dengan 3 kali 2, A2 sama dengan 2 kali 4, A3 sama dengan 4 kali 2, A4 sama dengan 2 kali 5. Akan dicari urutan perkalian matriks dengan biaya minimal. Operasi perkalian paling sedikit. Untuk menyelesaikan persoalan ini, akan digunakan dua matriks C dan K yang berukuran 4 kali 4. Matriks C digunakan untuk menyimpan biaya tiap perkalian matriks, dan matriks K digunakan untuk menyimpan jalur yang telah dilewati. Pengisian matriks dilakukan secara diagonal, seperti contoh di bawah ini. Gambar 3.1. Tiap diagonal menandakan tahap 1, 2, 3, dan 4.
Dimensi matriks disimpan ke dalam sebuah array S sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan dengan eksekusi tahap 1 dan sampai 4. Contoh 1 sampai tahap 4 ada di bawah ini. Tahap 1 sampai tahap 3 dulu. Dan ini tahap 4-nya. Maka didapatkan nilai minimum operasi perkalian yang lurus. Dilakukan adalah C buka kurung 1,4 tutup kurung sama dengan 58. Urutan perkalian matriks didapatkan dari tabel K pada baris pertama dengan penjelasan sebagai berikut. Graf. Apa itu graf? Graf adalah kumpulan dari titik node dan garis di mana pasangan-pasangan titik node tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Node ini biasanya disebut simpul vertex dan segmen garis disebut ruas edge. I sama dengan buka kurung V, E tutup kurung. Dan contoh gambarnya ada di bawah ini. Terminologi grafik contohnya ada di bawah ini. Cycle dan tree. Masalah pada grafik diselesaikan menggunakan algoritma. Minimum spanning tree, pohon seperti gambar di bawah ini, pohon merentang spanning tree. Pohon merentang adalah graf yang diperoleh dengan memutus sirkuit dengan cara menghilangkan beberapa sisi di dalam graf awal tanpa mengurangi jumlah simpulnya. Contoh seperti gambar ini. Minimum spanning tree optimization problem. Seperti contoh di bawah ini, problem instance, visible solution, objective function, dan optimal solution. Algoritma Kruskal. Pada algoritma Kruskal, data harus diurut dulu berdasarkan dari sisi dengan bobot terkecil ke terbesar. Selanjutnya, penentuan sisi yang terpilih didasarkan pada urut bobot tersebut. Sisi dengan bobot sama dapat dipilih secara bersamaan atau dipilih sebagai secara sembarang, dengan syarat tidak terjadi sirkuit di antara sisi-sisi yang dipilih tersebut. Complexity teori P versus NP. Definisi. Polynomial time algorithm adalah algoritma yang kompleksitasnya waktu kasus terbukti dibatasi oleh fungsi polinom dari ukuran masukannya. Contoh adalah ini, polinom dari n. Contoh-contohnya seperti persoalan sorting, persoalan searching, dan perkalian matriks. Bisa dilihat pada rumus sebelah ini. Di luar itu, algoritmanya dinamakan non-polynomial time algorithm. Contoh TSP, integer knapsack problem, graph coloring, circuit Hamilton, partition problem, bin packing, integer linear programming. Terminologi dikaitkan dengan mesin Turing, sebuah persoalan dikatakan solvable jika terdapat mesin Turing yang dapat menyelesaikannya. Unsolvable jika tidak dapat dibuat mesin Turing untuk menyelesaikannya. Solvable problem dapat dibagi menjadi dua kategori. 1. Trackable dan 2. Intractable. Tractable and intractable. Maaf, sebelumnya salah melihat. P-problem. P-problem adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota himpunan P. Contoh persoalan mencari adalah sebuah key terdapat di dalam sebuah larik adalah P-problem. NP-problem. NP sama dengan non-deterministic polynomial. Polynomial time non-deterministic algorithm adalah algoritma non-deterministic di mana tahap verifikasinya adalah algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. NP-problem adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministic dalam waktu polinom. NP-complete problem. Digambar di bawah sebelah kiri, definisi NPC sebuah persoalan X dikatakan NPC jika 1. X termasuk dalam kelas NP. 2. Setiap persoalan di dalam NP dapat diproduksi dalam waktu polinom menjadi X NPC P NP. Untuk menunjukkan bahwa X adalah NPC, caranya adalah sebagai berikut. 1. Tunjukkan bahwa X adalah anggota NP. 2. Pilihlah instance Y dari sembarang persoalan NPC. Tunjukkan sebuah algoritma dalam waktu polinom untuk mentransformasikan
atau mereduksi Y menjadi instan persoalan X. Contoh persoalan adalah sebelah kanan bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.